Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Saya adalah mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2025, gelombang 3 di UIN Palangkaraya. Saat ini saya sedang mengajar di SMPNU Palangkaraya yang beralamat di Jalan RTA Milono, kilometer 3,5, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melakukan kegiatan praktik pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning pada materi tata cara pelaksanaan sholat jenazah sesuai syariat Islam di kelas 8. Berikut video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Sudah sarapan belum tadi? Siapa yang belum? Kenapa belum, Nopal? Malas. Terus yang malam tadi tidurnya lewat dari jam 12 malam, adakah di sini? Nopal juga. Kenapa lagi Nopal? Tidurnya lewat jam 12. Gak bisa tidur. Terus ngapain gak bisa tidurnya? Nonton video TikTok, scroll TikTok. Jadi untuk kalian, ibu pesanlah sebelum berangkat sekolah, paling tidak kita harus makan. Kalau misalnya di rumah, mama tuh nggak ada masak, paling tidak kita beli roti. Karena apa? Karena kalau misalnya perut kita dalam kondisi lapar, pembelajaran kira-kira fokus nggak? Karena perut kita dalam kondisi lapar. Jadi fokus pembelajarannya kurang. Terus kalau misalnya untuk yang bergadang. Nah, kalau yang bergadang di sekolah pasti ngantuk. Makanya kalau untuk tidur harus kita atur jamnya. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta kepada ketua kelas kita untuk memimpin doa ke depan. Kepada Ijai dipersilakan. Amin. Oke, boleh silakan duduk Ijai dan terima kasih sudah memimpin doa. Ibu lanjut ke presensi lah. Yang gak hadir hari ini siapa? Sekretaris. Apa orang yang gak hadir? Masya Allah. Siapa aja? Rijal kenapa? Rijal izin. Terus Dika apa ya? Terus Angga sakit. Terus Risma sakit. Muhammad sakit. Zio sakit. Salsa sakit. Siva sakit. Ada lagi? Oke. Berarti ada 8 orang yang tidak hadir hari ini. Semoga yang sakit segera Allah sembuhkan. Ibu minta kalian berdiri dulu. Coba berdiri dulu. Ibu mau lihat bajunya udah rapi belum? Yang bajunya masih keluaran. Model mau keluaran dirapikan dulu. Dilihat sampingnya ada kerudungnya yang masih berlipat. Dibenerin dulu. Sudah? Sampahnya di bawah meja dilihat. Ada nggak sampahnya di sekitarnya? Karena kalau dalam pembelajaran kebersihan kelas juga harus diperhatikan. Kalau misalnya sampahnya banyak, kira-kira kita fokus nggak belajar? Tidak, karena pasti ada aroma yang tidak sedap. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Ibu minta suaranya dilantangkan. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Duduk sayang. Nah, iklan. Alhamdulillah. Untuk menambah keberkahan dan pembiasaan kita akan membacakan satu surah lah. Kemarin kita sudah sampai surah At-Tin. Berarti hari ini surah apa?
Iya, surah Al-Insyirah. Hafal kan surah Al-Insyirah? Nah, kita baca bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi wa rafa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Oke, alhamdulillah. Seperti biasa, Ibu ingatkan lagi untuk kesepakatan kelas ketika jam Ibu. Yang pertama, ketika ada yang mau bertanya ataupun menjawab, harus perkenalan dulu dan angkat tangan. Terus yang kedua, kalau misalnya mau ke WC, misalnya mau cuci muka gara-gara ngantuk, ya Aska? Nah, itu harus izin terlebih dahulu. Kalau misalnya Ibu mengizinkan, baru boleh keluar. Bisa disepakati? Bisa. Ibu mau nanya dulu, minggu kemarin kita terakhir pembelajaran materinya apa? Yo, ada yang masih ingat? Sholat gerhana dan sholat minta hujan. Sholat minta hujan itu namanya sholat istisqa. Susah ya nyebutnya ya? Sholat istisqa. Sholat gerhana itu kapan dilakukan? Saat gerhana bulan atau? Kemarin ada yang pernah lah ikut sholat gerhana? Belum. Yang baru terjadi kemarin itu ada gerhana bulan. Terus yang kedua ada sholat minta hujan. Sholat minta hujannya kapan dilakukan? Pas kemarau. Tujuannya apa? Untuk meminta Allah menurunkan hujan. Biasanya dilakukan ketika musim kemarau. Pada pertemuan ketiga ini kita masuk ke judul materi yang sudah Ibu spill dari awal tadi. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai sholat jenazah. Bu mau nanya dulu, ada yang sudah pernah sholat jenazah? Pernah ikut di kompleknya misalnya, atau ada keluarganya yang meninggal? Pernah, Iqbal? Ibu mau menayangkan video dulu. Jadi dalam video ini adalah yang lagi rame minggu-minggu terakhir. Ada robos musolanya. Waktu apa? Waktu pelaksanaan sholat besar. Dengarkan dulu lah videonya. Jadi dalam video ini, Ibu mau memberikan pertanyaan. Korban yang meninggal. Di situ ada orang yang juga kehilangan anggota keluarganya, baik dari anaknya, baik dari keponakannya, ataupun saudaranya. Sampai pada hari terakhirnya kemarin, itu ada beberapa jenazah yang tidak ditemukan secara utuh. Ada beberapa yang mau Ibu tanyakan. Yang pertama, jika kita di posisi keluarganya ataupun orang tuanya misalnya, bagaimana sikap kita ketika ada keluarga kita ataupun yang santrinya tadi yang meninggal? Boleh, silakan Kaila. Saya dari kelompok 1. Menurut saya, ketika ada teman atau keluarga yang meninggal dunia, sikap yang sebaiknya kita tunjukkan adalah 1. Bersabar dan mendoakan kebaikan bagi almarhum atau almarhumah. Yang kedua, mengucapkan kalimat istirja atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, membantu keluarga yang ditinggalkan dengan tenaga, doa atau dukungan moral. Oke, terima kasih untuk Kaila. Tepuk tangan dulu untuk Kaila. Oke, cukup. Pertanyaan selanjutnya, yang terakhir yang mau Ibu tanyakan sebelum kita masuk ke materi. Kira-kira kenapa kita seorang muslim wajib melaksanakan sholat jenazah? Kenapa harus disolatkan? Ya Bu. Ya, boleh, silakan. Kenapa nama saya Muhammad dan kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan itu? Karena sholat jenazah merupakan kewajiban fardu kifayah bagi umat Islam. Artinya, jika sebagian muslim telah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban yang lain. Oke, terima kasih untuk Iqbal.
Beri tepuk tangan lagi untuk Iqbal. Tadi sudah ada beberapa teman kalian yang sudah membantu menjawab. Sebelum kita masuk ke materi, nanti untuk lebih jelasnya kita akan bahas di hari ini. Oke, kita perhatikan di layar. Ada berapa tujuan yang mau kita capai di pembelajaran hari ini? Ada? Dua. Kita baca bersama dari nomor 1. Murid dapat Oke, yang kedua, murid dapat Sebelum lanjut ke materinya, Ibu akan melakukan ice breaking dulu. Seperti biasa, kita akan melakukan tepuk fokus. Tepuk fokus. Oke, alhamdulillah. Karena sudah tepuk fokus, jadi Ibu minta tolong diperhatikan supaya pembelajaran kita hari ini ada hasilnya. Yang pertama, sholat jenazah adalah sholat yang akan dilakukan untuk mendoakan seorang muslim yang telah meninggal. Jadi tujuannya untuk mendoakan yang sudah meninggal. Atau sebagai bentuk penghormatan sholat terakhir sebelum dia dikuburkan. Jadi ada hadis yang sudah Ibu tampilkan di sini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolatkan, maka baginya pahala 1 kirot. Nah, barang siapa menyaksikan sampai dimakamkan, maka baginya 2 kirot. 2 kirot itu apa? Jelaskan. 2 kirot itu adalah pahala yang tidak bakal bisa dihitung dalam bentuk angka ataupun jumlah. Makanya kalau misalnya di sekitar kita ada yang meninggal, misalnya di komplek, atau ada yang meninggal misalnya tetangga kita, jangan sampai kita acuh, nggak ikut mensolatkan, nggak ikut menguburkan. Karena apa? Karena untuk memandikan itu biasanya hanya dilakukan oleh keluarga mayit. Paling tidak yang bisa kita laksanakan, yang pertama apa aja kata Ibu tadi? Sholat jenazah. Terus yang kedua menguburkan. Di sini ada yang sudah pernah sholat jenazah? Selain Iqbal ada nggak? Nggak ada? Gipari. Oke, berarti Pak Gipari juga sudah mendapatkan 1 kirot. Syarat dari pelaksanaan sholat jenazah. Dilihat ada berapa di sini? Ada 5. 1. Jenazah adalah berarti yang non muslim tidak harus dilaksanakan sholat jenazah. Yang kedua, jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Makanya kata Ibu tadi prosesnya yang pertama jenazah harus dimandi, setelah itu baru dikafani, baru nanti yang ketiga disolatkan. Yang ketiga, nanti dipraktek lebih jelasnya. Yang keempat, menutup aurat nggak jenazahnya? Menutup aurat, makanya dikafani. Yang kelima, orang yang mensolatkan dalam keadaan suci. Makanya sebelum pelaksanaan sholat jenazah, kita harus berwudu terlebih dulu. Berwudu nggak Iqbal kemarin pas ikut sholat jenazah? Gipari? Oke, berarti dapat 1 kirotnya. Sini ada Ibu terangkan rukun. Ingat rukun kemarin apa rukun? Hal yang wajib dilakukan. Kalau nggak dilakukan, maka hukumnya jadi batal atau tidak sah. Yang pertama, 1, niatnya apa nanti kita dengarkan. Terus yang kedua, yang ketiga, takbir. Yang keempat, membaca. Yang kelima, membaca. Yang terakhir baru ditutup dengan yakni nanti kita lihat pas di video yang tata caranya. Ini ada Ibu jelaskan tata cara secara ringkas untuk pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama, harus menghadap kiblat. Yang kedua, niat sholat jenazah dibaca. Jadi sama seperti kita sholat pada umumnya. Sebelum melaksanakan sholat, kita harus hafal dulu nih niat. Terus yang ketiga, takbir pertama ada membaca surah Al-Fatihah. Takbir kedua, membaca selawat Nabi. Yang ketiga, membaca doa untuk jenazah. Yang keempat, ada membaca doa umum. Yang terakhir baru kita tutup dengan salam. Selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video. Nah ini tolong dicatat apa aja informasi yang akan didapatkan dari sini. Nanti akan Ibu tanyakan lah. Niat tadi, coba diulangi lah. Baca bersama coba 1, 2, 3. Usolli
ala hazal mai arba'a takbiratin fardol kifayati ma lillahi ta'ala. Ini kita dengarkan lagi, lanjut ke takbir. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر له وارحمه وآله واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم لا تحرمنا اللهم لا تحرمنا أجرنا ولا تفتنا بعدها. Jadi Ibu mau nanya dulu, untuk bacaan takbir 3 sama takbir 4, laki-laki dan perempuan beda nggak? Beda. Apa bedanya? Ya, ha dan bu-nya. Kalau dalam bahasa Arab itu domirnya. Beda penggunaan ketika itu laki-laki dan perempuan. Kalau niatnya kira-kira sama nggak? Sama nggak kira-kira? Beda. Nanti kita lebih lanjutnya ketika praktek lah. Ibu ada pertanyaan setelah video ini. Menurut kalian, ketika di suatu tempat itu ada yang meninggal ini jenazahnya muslim, tapi di lingkungan sekitar itu minoritas muslimnya. Misalnya ada yang meninggal, tata caranya atau pelaksananya bagaimana? Tuh, menurut Novel ya, walaupun kondisinya tadi orangnya hanya sedikit. Kan di video tadi kita lihat tuh, di situ banyak orang yang melaksanakannya. Kira-kira nanti ada syarat atau enggaknya, nanti kita lihat proses diskusi. Lanjut yang kedua, mungkin yang mau Ibu tanyakan bagaimana misalnya nih, ada yang meninggal. Seperti yang kejadian di video yang tadi, yang robohnya pondok yang di musola itu. Nah, di situ kan jenazahnya ada yang tidak utuh. Kira-kira proses pelaksanaan sholat jenazahnya bagaimana? Bisa nggak dilaksanakan sholat jenazahnya atau bisa aja langsung dikuburkan? Ada yang mau bantu jawab? Boleh, silakan Jai. Nah, itu tadi menurut Ijai. Nah, jadi nanti kita akan jawab itu lebih lanjut. Kita buktikan kira-kira yang dijawab sama Noval atau sama Ijai tadi benar nggak? Atau bahkan bisa jadi itu diperbolehkan langsung dikuburkan. Karena apa? Karena jenazahnya tadi tidak lengkap. Mungkin selanjutnya Ibu akan menyerahkan LKPD yang bisa kalian diskusikan. Nanti untuk perwakilan kelompok boleh ambil HP-nya 2. Nah, di meja Ibu. Untuk kelompok 1 ini langsung dijawab di sini ya. Nanti untuk ininya didiskusikan, ini ada masalah. Terus nanti di sini ada pertanyaan yang perlu didiskusikan, ada 4. Berarti 4-nya yang harus dijawab. Ini untuk kelompok 2, sama seperti yang Ibu sampaikan tadi, jadi di sini ada kasus yang harus diselesaikan. Yang pertama, baca dulu kasusnya. Setelah itu ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Dijawabnya di mana? Dijawab di sini. Nama untuk kelompok tulis di sini, ini untuk kelompok 3. Jadi di sini ada sebuah kasus ataupun masalah yang harus diselesaikan. Nah, ini kasusnya. Terus ini ada 4 pertanyaan. Jadi dijawab dan diselesaikan. Nah, terus nama anggota kelompoknya di sini. Menjawabnya dari mana? Bisa dari buku atau bisa dari HP. Yuk, boleh diambil HP-nya. Sini, dari kelompok 1 dulu. Kelompok 2. Ambil HP-nya. Kelompok 3 boleh ambil HP-nya langsung. Yang nggak ada paket, hotspotnya yang jadi buat tadi lah. Itu jangan lupa nama kelompoknya ditulis dan bisa dicari langsung di buku lah. Sama Ibu ada mengirim link di GC. Nah, ini jurnal bisa jadi sumber untuk kalian menjawab. Buka GC WA lah. Waktunya penyelesaiannya 30 menit lah untuk pengerjaan. Nanti pembagian kelompoknya silakan ada yang jadi
MC-nya, terus ada yang bagian menyampaikan pertanyaan nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, sampai nomor 4. Dibagi yang menjawabnya. Nah, anggota kelompok siapa saja. Nah, terus bacakan pertanyaannya, siapa orangnya, bagi orangnya, intinya semuanya ngomong. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakanlah. Misalnya nomor 1. Rudi misalnya nomor 2. Dibaca ya orangnya. Misalnya nih, apakah boleh melaksanakan sholat jenazah tanpa kehadiran jasad? Pertanyaan nomor 1, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan sholat jenazah dalam kondisi seperti ini? Langsung jawabannya, pertanyaan nomor dibagi. Pokoknya semuanya ngomong. Waktunya sudah selesai, kita lanjut ke presentasi. Sebelum presentasi, HP-nya disimpan dulu atas meja. Kita pilih dulu lah siapa yang presentasi lebih dulu. Nah. Ya, kelompok 2 presentasi. Maju semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Sholat jenazah untuk korban mutilasi atau jenazah tidak utuh. Kasus terjadi kecelakaan yang menyebabkan tubuh jenazah tidak utuh atau sebagian anggotanya hilang dan tidak ditemukan seluruhnya. Permasalahan, bagaimana hukum dan tata cara pelaksanaan sholat jenazah bagi mayit yang tubuhnya tidak utuh? Pertanyaan pertama, apakah sholat jenazah tetap sah dilakukan jika tubuh jenazah tidak lengkap? Jawabannya, sholat jenazah tetap sah meskipun tubuh jenazah tidak lengkap. Pertanyaan kedua, apakah harus menunggu seluruh bagian tubuh ditemukan sebelum disalatkan? Jawaban kedua, tidak harus menunggu seluruh tubuh ditemukan jika sebagian besar tubuh sudah ditemukan. Jenazah wajib segera dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. 3. Bagaimana cara pelaksanaan sholat jenazah jika hanya sebagian tubuh yang ditemukan? Jika yang ditemukan hanya potongan kecil tubuh, maka tidak wajib dimandikan maupun disolatkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya, boleh? Dari kelompok lain. Bagaimana cara sholat jenazahnya bila hanya sebagian tubuh yang ditemukan? Jawabannya adalah, sholat dilakukan seperti biasa, asalkan ada sebagian tubuh yang bisa disolatkan. Nah ya, itu kita menambahkan untuk yang terkait pertanyaan Kaila tadi. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang presentasi di depan lah, mulai perhatikan. Jadi untuk pelaksanaan sholat jenazah, kalau misalnya part-part tubuhnya tadi terpisah-pisah, tapi kita hanya menemukan misalnya kayak kejadian di kelompok yang kita lihat itu, yang hanya teridentifikasi hanya kakinya, sementara anggota tubuh yang lain ini hilang atau tidak ditemukan atau sudah hancur bersama tangan misalnya. Maka untuk pelaksanaan sholat jenazahnya tetap harus dilakukan. Cara melakukannya bagaimana? Cara melakukannya adalah tetap pelaksananya sama seperti sholat jenazah seperti biasa, tapi untuk mayitnya hanya anggota tubuh yang ditemukan, yang disolatkan. Kalau biasanya kan dari ujung kaki sampai ujung kepala dikafani. Kalau misalnya kita hanya menemukan bagian kaki misalnya, atau bagian tangan misalnya, nah hanya anggota tubuh itu yang dikafani, kemudian disolatkan seperti itu. Nanti kalau misalnya ada anggota tubuhnya lagi ditemukan, nah tetap harus disolatkan lah lagi. Oke, silahkan kembali ke kelompok 2. Terima kasih. Boleh kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kasus seorang muslim meninggal dunia di daerah yang mayoritas penduduknya non-muslim. Di tempat itu hanya ada beberapa umat Islam dan tidak ada masjid untuk melaksanakan salat jenazah. Permasalahan bagaimana cara dan hukum pelaksanakan sholat jenazah jika jumlah muslim sangat sedikit dan tidak tersedia sarana ibadah yang memadai. Siapa yang bertanggung jawab melaksanakan sholat jenazah dalam kondisi seperti ini? Jawabannya,
Yang bertanggung jawab adalah umat Islam yang ada di daerah tersebut, meskipun jumlahnya sedikit. Apakah sholat jenazah boleh dilakukan di rumah atau di tempat selain masjid? Boleh dilakukan di rumah, musola, lapangan, atau tempat lain selain masjid selama jenazah diletakkan di tempat yang suci dan bersih. Jika tidak ada imam atau orang yang hafal bacaan sholat jenazah, apa yang harus dilakukan? Umat Islam yang ada tetap berusaha melaksanakan sholat sebisanya. Bacaan yang tidak hafal boleh diganti dengan bacaan doa sederhana. Sebelum kami menutup presentasi kami hari ini, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Hukumnya tetap wajib fardu kifayah, walau hanya sedikit orang yang melaksanakannya. Akan berpindah tempat tinggal. Harus di Palangkaraya saja. Kondisinya tetangga-tetangga kita banyak yang non muslim. Terus ada satu kita yang meninggal dan kebetulan di situ lingkungannya semuanya non muslim. Untuk melaksanakan sholat jenazahnya tetap bisa dilakukan. Walaupun yang melaksanakan hanya 1, 2 ataupun hanya 3 orang. Nggak harus. Kalau sholat Jumat kan wajib jemaahnya 40 orang. Nah untuk sholat jenazah itu paling tidak walaupun 3, 2 yang penting harus tetap dilaksanakan. Jadi itu dari Ibu tambahan gimana dibalik? Betul? Boleh? Sekian presentasi dari kami hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Lanjut kelompok terakhir, boleh kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pendapat kami. Salat jenazah untuk mayit yang hilang salat gaib, khusus seorang muslim hilang karena tenggelam atau tertimbun longsor dan jasadnya tidak ditemukan meskipun telah dicari selama beberapa hari. Bagaimana hukum dan tata cara pelaksanaan salat jenazah bagi mayit dan jasadnya tidak ditemukan? Apakah boleh melaksanakan salat jenazah tanpa kehadiran jasad? Ya, salat jenazah tanpa kehadiran jasad disebut salat gaib. Hukumnya boleh dalam Islam pada kondisi tertentu. 4. Mengapa Islam tetap mensyariatkan salat jenazah meskipun jasadnya tidak ada? 1. Mengampuni dosa si mayit, merahmati dan memuliakannya, serta meneguhkan imannya di dalam kubur. Sekian dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Izin menjawab. Salat gaib adalah salat jenazah yang dilakukan tanpa kehadiran jasad di tempat. Dilakukan ketika jenazah tidak ditemukan atau berada jauh sehingga tidak bisa disalatkan secara langsung. Mana sekarang? Jadi untuk terkait yang sholat yang dibahas oleh kelompok berapa nih kelompok? 3. Itu membahas mengenai ketika jenazah tidak ada atau misalnya contohnya ada anak yang tenggelam. Biasanya kan ada tuh kalau bisa pakai sampai sering. Jadi kalau misalnya jenazahnya hilang tidak ditemukan, maka tetap harus dilaksanakan sholat jenazah. Caranya apa? Caranya sholat jenazah gaib. Jadi karena kenapa bilang gaib? Karena kondisi jenazahnya tidak ada. Jadi itu tetap harus kita laksanakan karena tetap sebagai sesama muslim. Untuk tata caranya bagaimana nanti untuk prakteknya kita laksanakan minggu depan. Nah, untuk yang terkait sholat jenazah baik yang dari biasa saja maupun yang secara gaib. Boleh ikut dulu saya? Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah selesai untuk tadi terkait presentasi 3 kelompok. Mungkin nanti untuk terkait lebih jelasnya ketika kita melaksanakan praktek yang akan kita laksanakan minggu depan. Ini sebelum kita masuk ke evaluasi pembelajaran, Ibu minta dari salah satu murid, mungkin ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, silahkan. Boleh, silahkan. Meskipun tidak di masjid atau di sholat. Melalui pembelajaran ini memahami bahwa sholat jenazah bukan hanya ibadah, tetapi juga untuk kepedulian dan sayang terhadap sesama umat muslim. Oke, terima kasih Mahathir. Jadi seperti yang tadi disampaikan Mahathir tadi lah pintarlah. Yang pertama, hukum pelaksanaan sholat jenazah adalah fardu kifayah.
Fardu kifayah artinya apa? Ketika ada yang sudah melaksanakan, maka gugurlah kewajiban. Contohnya kalau misalnya ada yang meninggal di komplek Kecipir, Bebuhan Geobos tidak wajib untuk melaksanakan karena sudah dilaksanakan di komplek Kecipir. Nah, itu contoh dari fardu kifayah. Terus yang kedua, untuk pelaksanaan sholat jenazah itu tidak hanya dilaksanakan di masjid, tidak hanya dilaksanakan di musola. Misalnya di sekitar tersebut tidak ada masjid, tidak ada musola, maka itu boleh saja dilaksanakan asalkan tempatnya suci dari najis. Mungkin itu dulu untuk kesimpulan kita hari ini. Kita lanjutkan untuk Ibu ada ice breaking dulu lagi. Ibu lihatlah, diperhatikan, dijawab secara kompak, dibaca, tapi disebutkan warna yang sesuai tertulis. Dari sini dulu, warnanya apa nih? Warnanya apa nih? Ini apa? Apa nih? Ini warna apa? Ini warnanya apa? Ini warnanya apa? Ini warnanya apa? Ini warnanya apa? Oke. Ini warnanya apa? Warna apa? Warna apa? Warnanya apa? Warnanya apa? Warnanya apa? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti masih fokus. Kita lanjut ke asesmen langsung. Diganti di bagian profil sini. Diganti pakai nama lengkap. Apa? Mana ya? Belum masuk tuh berarti WA-nya tuh. Chat ibu. Ya. Wih, namanya udah diganti lah. Nopal benar 9, pintar Nopal nih berarti. Oke, silahkan diklik link yang ibu kirim di grup. Dan itu kita akan melakukan refleksi dari pembelajaran kita hari ini lah. Ada 5 pertanyaan di situ. Melek berarti di-refresh lagi deh. Sudah. Kalau sudah, HP-nya langsung dikumpul lagi lah. Nah, yang sudah HP-nya boleh langsung dikumpulkan lagi. Jawabannya. Langsung dikumpul lagi, duduk lagi. Oke, baik. Tetap fokus. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Dan Ibu ingatkan bahwa minggu depan kita akan melaksanakan praktik sholat jenazah. Nah, jadi untuk terkait bacaan dari tadi niat, takbir 1 sampai takbir terakhir, silahkan dihafalkan di rumah. Minggu depan kita langsung praktek sholat jenazah dan nanti akan ada yang jadi jenazahnya. Baik yang dari laki-laki maupun yang perempuan. Kita berdoa lebih dulu lah. Berdoa sesudah belajar. Ibu aja langsung yang mimpin. Subhanakallahumma wa bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca dari orang tuanya. Rabbighfirli wa liwalidayya warham kama walhamdulillahi rabbil. Oke, mungkin itu untuk hari ini. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh langsung istirahat.